Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Penghantar ibadah kita sambut dengan menyanyi dari Kidung PKJ 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki kebaktian di minggu pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Saudaraku, dengarlah nas pembimbing pada kebaktian saat ini yang diambil dari kitab Ulangan 18 ayat yang ke-18 yang berkata demikian: Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikian nas pembimbing bagi kita. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita ambil saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, ya penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita merendahkan hati di saat ini. Kita akan membaca bagian Alkitab kita akan merenungkannya. Mari bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum membaca bagian Alkitab. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang maha kudus dan mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di minggu saat ini kami dapat beribadah, datang kepada Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Urapi kami, kuatkan kami, berkati kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam segala keterbatasan firman-Mu, tidak terbatas tentu Tuhan nyatakan kepada kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Perikop kita berada dalam satu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini tentu ada banyak kerinduan dan harapan kita. Salah satunya kita dapat beribadah bersama di gedung gereja. Meskipun kita dapat beribadah online di rumah, tetapi saya percaya tidak mengurangi rasa kangen kita kepada Tuhan. Biarlah kita menikmati waktu yang saat ini tengah kita hadapi. Kita lebih banyak di rumah, mengurangi kegiatan untuk keluar rumah. Dan bahkan kita percaya meskipun secara khusus kita beribadah di rumah, Tuhan ada bersama dengan kita sekalian. Kita berharap ya, semoga pandemi ini lekas berlalu. Pasti semua kita berdoa, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sudah hampir setahun kita tidak dapat bersama-sama bertemu dan berjumpa. Secara khusus bagi saya Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah sekian lama saya tidak ke GKP Jati Asih, tempat di mana dulu saya berpraktek. Sudah lama sekali, 2004 tepatnya saya praktek di jemaat di sini. Ketika saya dalam perjalanan ada begitu banyak perubahan di jalan raya. Dan saya percaya jemaat ini pun pasti semakin berubah, tentu berubahnya ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu saat ini, di minggu yang keempat sesudah Epifani, kita diberikan tema hidup beragama secara benar. Tema ini menggelitik sebetulnya bagi saya. Saya mau membalikannya. Apakah ada orang yang beragama tidak benar? Ketika kita diajak untuk hidup beragama secara benar, pertanyaan bagi kita, apakah ada orang yang sudah beragama tetapi tidak benar? Hidupnya yang tidak benar atau agamanya yang tidak benar? Itu sebuah pertanyaan ya bagi kita sekalian. Saya tidak bisa meminta jawaban Bapak Ibu Saudara. Silakan untuk masing-masing kita berpikir, apakah ada di antara kita sekalian? Saya berharap tentu tidak. Bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Jati Asih di sini, yang kita tahu bahwa agama itu berasal dari Sansakerta. A artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu memiliki arti tidak kacau. Kalau secara sederhana, orang yang beragama mestinya hidupnya tidak kacau, kan gitu ya? Kan mestinya begitu. Orang yang beragama hidupnya terarah. Orang yang beragama hidupnya baik. Kalau tidak kacau, chaos begitu kan artinya dia baik.
Dia memiliki keyakinan kepada Tuhan dan ajaran-ajarannya yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, toh pada kenyataannya agama bagi pemeluknya punya sisi yang memberikan dampak yang harusnya ya, dampaknya tuh bawaannya baik. Karena ketika orang beragama pokoknya dia akan baik begitu ya. Dia tidak kacau. Dia akan menyebarkan cinta, dia akan menyebarkan hidup yang damai, hidup yang harmonis, solusi masalah di antara manusia, saling membantu, terlepas dia punya agama apapun, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya tiap agama mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang damai, hal-hal yang penuh dengan cinta dan kasih. Tetapi sisi lain, ternyata bisa saja agama justru menjadi alasan seseorang melakukan kebencian. Atas nama agama orang bisa saja melakukan tindakan kekerasan, membunuh, dan tindakan-tindakan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang yang beragama berbeda dalam satu keluarga, saya jumpai saat saya kuliah di Salatiga. Itu satu keluarga bisa saja orang tuanya Kristen, anaknya ada yang Muslim, lalu kemudian ada juga yang Hindu, yang Buddha. Tapi saya baru pertama lihat satu keluarga dengan beraneka ragam agama di satu tempat, tapi hidupnya penuh dengan kerukunan, damai, tinggal dalam satu rumah meskipun berbeda. Rasanya kok sejuk begitu ya, damai melihat mereka. Untuk saya, agama jangan pernah dijadikan alasan kita ini kemudian menjadi orang yang terpisah dari yang lain karena perbedaan dari agama itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mestinya agama memberikan, bukan agamanya ya, pemeluknya memberikan sikap hidup yang menunjukkan nilai-nilai agama yang baik. Saya mau katakan, ketika seorang membenci saudaranya, ketika seseorang melakukan kekerasan, tindakan pembunuhan, buat saya itu tidak pantas dia mengatasnamakan agama. Karena agama apapun mengajarkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mari merenungkan sebuah firman, sebuah perikop. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita melihat Yesus. Kalau ditanya Yesus agamanya apa ya? Seringkali kita salah ya, keliru. Oh, Yesus Kristen. Mari kita lihat dulu, emang kekristenan sudah ada saat itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus jelas-jelas adalah orang Yahudi. Kekristenan muncul setelah Yesus tidak ada. Dia naik ke surga, lalu kemudian muncullah kisah para rasul. Dan di masa kisah para rasul itu kekristenan baru ada di Antioquia pertama kali. Yesus siapa? Dia adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Dia sering datang ke bait Allah. Dia adalah Allah yang datang sendiri ke dalam dunia. Dia mau menunjukkan bahwa, dan sekaligus dia mau mengkritik orang-orang yang selama ini menganggap diri paling benar karena agamanya kan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menganggap diri paling benar dari yang lain dan menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tapi Allah mau katakan melalui dalam diri Yesus. Yesus mendobrak itu. Perbuatan Yesus yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali kesaksian dalam Injil. Dia memberikan contoh bagaimana dengan sikapnya sesungguhnya kehidupan beragama yang benar. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah di bagian pembacaan kita Markus pertama ayat 21 sampai 28. Ada bagian yang kita
mau garis bawahi yang pertama, yaitu sikap takjub banyak orang mendengar pengajaran Yesus. Apa sih yang diajarkan Yesus? Yesus datang bukan untuk meniadakan kan hukum Taurat. Yang diajarkan adalah tentu ajaran-ajaran yang pastinya baik. Sekaligus dia meluruskan ajaran-ajaran yang mungkin selama ini salah keliru di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Banyak orang takjub Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi kata takjub. Yang kedua, di ayat 23 sampai 27, ada banyak juga orang yang takjub ketika melihat tindakan Yesus mengusir roh jahat. Yang pertama, orang takjub mendengar pengajarannya. Yang kedua, orang takjub melihat tindakan Yesus. Dua hal. Yesus mengajar dan Yesus bertindak. Yesus sebagai seorang Yahudi saat itu membuat orang takjub dengan pengajarannya, sekaligus saat itu juga dia membuat orang takjub dengan tindakannya ketika mengusir roh jahat. Dan yang ketiga, bagaimana ketika perbuatan Yesus itu kemudian tersebar di Kapernaum. Zaman itu belum ada handphone. Zaman itu belum ada media sosial ya, yang kita bisa posting kemudian orang di seantero tempat dimanapun bisa tahu, oh ada peristiwa apa. 1 detik sudah tersebar ke sana. Zaman itu belum ada, Bapak Ibu Saudara, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada yang lain. Tapi nama Yesus tersebar begitu cepat. Melalui apa Bapak Ibu? Dari mulut ke mulut. Bukankah itu luar biasa? Iyalah Bu Pendeta, masa ya dibandingin dengan kita? Iya. Kita tidak bermaksud untuk membuat hal yang sama, karena tidak mungkin ya kita mau samakan diri kita dengan Yesus. Tapi kita mau contoh dia. Bagaimana ketika dia menunjukkan seharusnya sikap sebagai seseorang yang memiliki keyakinan akan kepercayaan, ajaran. Yesus seorang Yahudi. Dia buktikan bahwa dia taat kepada Taurat kan. Sekaligus tindakannya juga melakukan apa yang diharuskan. Jadi bukan hanya seremonial rasanya Bapak Ibu Saudara. Hidup beragama itu tidak hanya dilihat orang pergi ke gereja. Zaman sekarang kita tidak lagi melihat orang ke gereja, jarang ya. Kalaupun ada ya terbatas sekali. Di beberapa jemaat mungkin masih ada yang dibuka, bukan mungkin ya. Pasti ada yang dibuka. Tapi terbatas sekali. Sekarang kita tidak tahu mau mengukur orang taat itu dengan apa. Katanya pergi ke gereja. Setelah pandemi begini, mengukurnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, rasanya sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai agama itu sendiri, nilai agama kekristenan itu sendiri. Supaya apa? Supaya orang semakin takjub, bukan untuk menjadi sombong, tapi apa? Peristiwa Yesus mengusir roh jahat dan membuat orang takjub. Dan ketika takjub, namanya tersebar. Melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bisa dilihat dari sikap hidup kita. Fenomena hari ini Bapak Ibu Saudara, saya seringkali melihat ya, ada banyak contoh dalam kehidupan kita di sekeliling. Kalau lomba nyanyi saja ya, ada orang yang bernyanyi bagus, dia orang Kristen loh, meskipun dia tidak lebih bagus dari yang lain yang bukan Kristen, tetap tuh pokoknya saya dukung dia gitu ya. Apalagi kalau sudah main, oh dia dari tanah ini, oh dia dari tanah ini, oh satu suku gitu ya. Saudara-saudara, kadang kita fanatisme yang berlebihan ya.
Kalau kita kecewa, ya kenapa dia keluar ya gitu ya. Padahal dia bagus. Rasanya kehidupan rasis itu memang tidak pernah tidak akan pernah berhenti kali ya. Ada seorang presiden Zimbabwe, kalau tidak salah, saya baca dari seorang teman statusnya. Selama hitam masih dipakai untuk kedukaan, maka putih kayaknya jauh lebih baik. Selama hitam itu masih dipakai untuk sesuatu yang jelek, maka orang yang berkulit hitam lah selalu menjadi yang terbelakang. Itu rasis ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tidak demikian. Jadi terkadang agama pun dipakai untuk mengkotak-kotakan kita hidup di tengah masyarakat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita kemudian selalu memunculkan nilai Kapolri sekarang Kristen ya. Ini Bapak Ibu Kapolri atau apa? Kapolri ya. Yang saat ini dilantik. Oh, orang Kristen loh. Wah, bersyukur orang Kristen gitu ya. Lalu kenapa? Hey, stop. Membicarakan tentang agama, yang penting adalah bagaimana ketika seseorang pemeluk agama hayu berlomba untuk tidak memiliki sikap fanatik, eksklusif. Agama itu adalah hubungan kita dengan Sang Ilahi yang harusnya kita buktikan dengan sikap tingkah laku ketika di tengah masyarakat, ketika di tengah kemajemukan, tidak menjadikan sumber perpecahan antar umat beragama, lalu kemudian retak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Ketika ada artis berpindah agama, rame Bapak Ibu Saudara, mau yang ke kita ataupun yang keluar. Ketika agama dipakai untuk menilai seseorang, stop. Rasanya agama tidak dilabelkan untuk seseorang kemudian kita mengomentari. Itu pribadi dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup beragama dengan benar. Hidup beragama dengan benar akan membawa orang tidak fanatik, akan membawa orang justru perhatian kepada sesama, terlebih di masa pandemi Bapak Ibu Saudara. Apakah ada di antara kita yang kemudian mencoba mengkotak-kotakan, kau terkonfirmasi kau agamanya apa? Oh ini yang ini Kristen, oh ini yang ini lain. Kan tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kita diajar saat ini, di masa pandemi ini, rasanya Tuhan membuka mata kita. Mungkin Tuhan sudah capek melihat manusia yang hidup mengkotak-kotakan. Saya berbeda dengan dia, saya tidak mau bercampur dengan dia, saya tidak mau berteman dengan dia. Saya Kristen, hanya saya yang selamat. Apakah engkau Tuhan bisa mengatakan demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama merenungkan. Di masa pandemi ini, selama masih kita bernafas, selama kita lebih banyak di rumah, mari kita bersama-sama yuk hidup di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Itu sama. Ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika saya mengasihi Tuhan, maka saya pun mengasihi sesama. Siapa sesama? Kita tidak akan pernah memilah, saya mengasihi hanya orang Kristen. No, kita mengasihi semua orang. Hidup beragama yang benar berarti hidup yang peduli kepada sekitar. Kita tidak akan pernah mengucilkan mereka yang terpapar. Berikan support kepada mereka, agama apapun dia. Berikan semangat, memberikan kesempatan kepada kita ketika kita mengenal Tuhan untuk dapat memberikan cinta kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita salurkan kepada sesama.
Agama bukan status saja. Agama bukan formalitas saja. Tetapi perjumpaan kita, hubungan intim kita dengan Allah yang kemudian kita perlihatkan dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Jangan bangga menjadi orang yang beragama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru ketika kita menjadi Kristen, itu tanggung jawab kita tidak mudah. Saya katakan agama itu bisa saja di KTP saja ya Bapak Ibu Saudara. Tapi berjuanglah menjadi pengikut Kristus. Artinya apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan, maka sebagai pengikutnya kita akan mengikuti jejak Dia. Mudah? Tidak. Tapi mari kita berusaha hidup beragama secara benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Mohon maaf. Mohon maaf. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ia berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerhanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan bernyanyi. Yesus
masih di dalam keadaan berdiri? Mari kita membawa dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah, Sang sumber segala berkat, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalanmu menolong kami, sungguh ajaib. Betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Dan pada saat ini kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami dan kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama, dan berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah Tuhan. Amin. Mohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk mendengar warta jemaat sejenak. Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, pelayanan firman Ibu Pendeta Yusi Sri Wahyuni dari GKP Cikarang. Semoga Tuhan diberkati Ibu pelayanannya hari ini. Terima kasih. Bidang keesanan dan kesaksian. Saudara-saudari yang terkasih, yang sakit, Ibu Rista Pardede, Ibu Yesus Marnya Huta Barat, dan Saudari Estika Alfanya Siwabesi, Ibu Dorce Nalohi. Di dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Siaturi, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulatan, Sri Sela Septiana Tambu Bolon, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Hanggo Nisra dan Ananda Fanya Manulang. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, tanggal 31 Januari Ibu Hendayani, tanggal 2 Februari Ibu Emma Kusumawati, Ananda Cacop
Eti Ethan Tabubolon. 3 Februari Sri Ereni Christmas Hutagalung. 6 Februari Sri Irfan Bagas Marpau. Selama ulang tahun dengan bertambah usia saudari-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun, hai anakku, dengarkanlah dan terima perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10. Tuhan memberkati. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Rengsi Pakpahan, ibunda dari Ibu Resmawati Sitopul, Opung Boru dari Yoan, Aldo dan Yoel Simamora pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021 pukul 14.30 WIB dalam usia 93 tahun. Jenazah disembayangkan di rumah duka keluarga di Bandung dan dimakamkan di Pahe, Sumatera Utara. Segenap majelis jemaat dan anggota jemaat GKP Jati Asih turut berduka, turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami iringi dengan doa untuk teguh dalam iman dan peroleh anugerah penghiburan dari Roh Penghibur yang memberikan kekuatan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pembinaan virtual pemuda via JOM. Komisi Pelayanan Anak berkolaborasi dengan Komisi Pemuda Remaja mengundang para guru sekolah minggu dan para pemuda-pemudi Gereja Kristen Pasunda Jati Asih untuk hadir dalam kegiatan pembinaan dan pemuda GKP Jati Asih yang akan diadakan pada hari tanggal Minggu 31 Januari tahun 2021 waktu pukul 16.00 19.00 WIB. Tema panggilan pelayanan Tuhan. Narasumber 1 Pendeta Rudolfo Damani, Pendeta Jemaat. Kedua, Kakak Monika Nirmala, penggiat klinik Asri di pendalaman dan penerimaan beasiswa Harvard Universitas. Mari sama-sama kita mengikuti pembinaan ini. Dengan mengikuti pembinaan, kita kembali menghayati setiap kehendak Tuhan. Ia berdasar dari Alkitab dan juga kisah hidup seseorang. Ia terus-menerus memenuhi panggilan pelayanan, melayani Tuhan dengan selalu bersyukur, taat, dan setia.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Saya persilahkan bagi anggota jemaat yang akan menaikkan doa secara khusus, secara pribadi. Saya akan memimpin doa di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan saat ini Engkau memberikan kami pengingatan kembali arti hidup ketika kami mengatakan diri kami adalah orang-orang yang beragama. Secara lebih tepat kami adalah pengikut Kristus. Dengan demikian kami harus meniru apa yang Tuhan perbuat. Tuhan selalu melakukan kebaikan dan sesuatu yang benar, adil. Ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang belum dapat menyatakan kebenaran, keadilan kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ini, karena bagi kami tidaklah mudah menjalankan diri kami, hidup kami sebagai pengikut Tuhan. Bapa di sorga, kami bersatu hati. Ada di antara kami yang secara khusus menyampaikan doa pribadi kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan dengarkanlah permohonan kami dan biarkanlah kehendak Tuhanlah yang terbaik yang boleh terjadi. Kami boleh berharap memohon kepadamu, meminta kepadamu, tetapi kami percaya yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan di sini, GKP Jemaat Jati Asih, ke dalam tangan kasih Tuhan. Terutama kami ingin membawa saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Untuk Ibu Rista Pardede, Ibu Yesi Maria Huta Barat Siwabesi, untuk Saudari Estetika Alfani DG Siwabesi. Dalam pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Saudari Sela Septiana Tampubolon, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Hanggo Ningsrah, dan Ananda Fanya Manulang. Dan bahkan mungkin ada anggota jemaat Tuhan yang kami tidak ketahui ada dalam kondisi sakit. Tuhan tolong jamah. Berkati mereka, berikan kekuatan dalam masa pengobatan juga pemulihan, agar mereka segera kembali sehat seperti sedia kala. Kami berdoa secara khusus bagi anggota jemaat Tuhan yang sedang ada dalam duka cita. Kau telah memanggil Ibu Rengsi Pakpahan, ibunda dari Ibu Resmawati Sitompul. Kau memberkati keluarga yang berduka. Hiburkanlah mereka Tuhan. Kekuatan tentu Tuhan nyatakan kepada keluarga besar. Kami ingin bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Untuk Ibu Hendayani, Ibu Emma Kusumawati, Ananda Yakob Etan G. Tampubolon, Saudari Irene Christmas Sutagalung, Saudara Irfan Banggas Marpaung. Berkati mereka Tuhan, lengkapi sukacita mereka dengan harapan yang dipohonkan kepadamu, nyatakan sesuai kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan dalam lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu. Kami menyerahkan berbagai harapan untuk memiliki rumah, pasangan hidup, keturunan, pekerjaan. Tuhan berkati agar sesuai waktu Tuhan nyatakan kepada anggota jemaat-Mu dalam berbagai pengharapan. Kami berdoa secara khusus bagi kehidupan anggota jemaat dan simpatisan, terutama yang sakit, yang dinyatakan positif COVID-19, baik dalam perawatan isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit dan wisma atlet.
Kami ingin berdoa juga bagi berbagai hal yang dialami, pergumulan, kesusahan. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan begitu kuat untuk dapat terus memegang erat agar kami semua tetap ada dalam keadaan berpegang teguh kepadamu Bapa. Di minggu ini kami berdoa bagi keluarga Bapak Tahan M. Lumban Gaul dan keluarga Bapak Takdir Sitepu. Berkati kedua keluarga kekasih kami agar mereka tetap dipimpin Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penuh damai sejahtera, sukacita senantiasa. Kami menyerahkan segenap persekutuan pelayanan. Kami menyerahkan segenap anggota majelis jemaat bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan secara khusus Bapak Pendeta Rudolf Adamanik dalam pelayanannya, dalam rencana-rencananya ya Tuhan. Kau tetap memberkati dan memberikan sukacita senantiasa, dan bahkan Tuhan mengaruniakan, menganugerahkan apa yang menjadi harapan beliau. Bapa di sorga, kami menyerahkan komisi KPS beserta unit sekolah TK Kristen Pasundan dan pengawas perbendaharaan jemaat, bahkan siapapun yang Tuhan pakai untuk gerak pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati secara khusus di saat ini. Untuk para pendukung ibadah, Tuhan memberikan pertolongan sukacita kepada kami dalam melayani Tuhan, melayani sesama kami. Kami ingin berdoa bagi klasis sinode dan kehidupan ekumenis. Biarlah semua Tuhan nyatakan tentu yang terbaik dalam gerak pelayanan kami, persekutuan kami. Di masa pandemi ini tidak banyak yang kami lakukan secara pertemuan fisik, tapi melalui cara lain tentu nama Tuhan tetap kami utamakan, kami permuliakan. Bapa, kami percaya situasi yang sulit seperti ini Engkau tidak tinggal diam. Kami rindu untuk kembali dapat bersekutu satu dengan yang lain. Kami percaya ada satu waktu di mana Tuhan memulihkan kami sekalian. Kami sudah rindu untuk berjumpa dengan saudara seiman kami. Kami rindu bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sadar betul perjumpaan itu begitu menguatkan kami satu dengan yang lain. Kasih dan persaudaraan yang begitu erat ketika kami membayangkan perjumpaan-perjumpaan yang lalu sebelum pandemi ini terjadi. Tuhan, kami ingin kembali dapat bersama-sama bersekutu, tentu di dalam suasana yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan waktu pemulihan itu bagi kami. Kami siap untuk melanjutkan karya kami. Kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun pesan di balik peristiwa pandemi yang terjadi saat ini, Tuhan, ampuni kami, layakan kami, berkati kami, agar kami dapat menikmati suasana penuh dengan kehangatan dalam perjumpaan dengan saudara seiman kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa Indonesia dan dunia ini, berkati dalam penanggulangan pandemi dan distribusi vaksin COVID-19 khususnya di Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, agar mereka tetap berjuang memimpin bangsa ini dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Bapa di sorga, ada banyak korban selain karena pandemi ini, tapi korban bencana alam terjadi. Tuhan, kami membawa mereka kepadamu. Berikan kekuatan dan pertolongan. Kami hanya dapat berharap kepadamu Bapa, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Layakan kami menaikkan doa permohonan ini Tuhan. Dengarkanlah doa syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Kita memuji PKJ 177. Saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, keseharian kita. Mintalah Tuhan untuk menolong kita untuk melakukan hal yang benar, tentu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan untuk bersaat teduh sejenak.